أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu maksudnya. Dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, la roiba fih, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Alladzina, yaitu mereka yang yu'minuna, beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimunas sholah, dan melaksanakan sholat, wa mimma razaqnahum, dan terhadap sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Saya bacakan maknanya dari kitab Tafsir Al-Munir Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dari pendapat Asy-Sya'bi dan segolongan ulama lain mengatakan bahwa Alif Lam Mim dan huruf-huruf hijaiyah lainnya yang mengawali surah-surah Al-Quran termasuk ayat-ayat yang mutasyabih, yaitu hanya Allah yang mengetahui maknanya. Hal tersebut merupakan rahasia Al-Quran, dan kita hanya beriman secara bulat bahwa hal tersebut adalah termasuk kalamullah. Sedangkan pengetahuan mengenainya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah penyebutannya menurut kita untuk beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan suatu ilmu bagi dirinya sendiri yang tidak mampu dicerna oleh akal para nabi Allah. Para nabi pun mempunyai suatu ilmu yang khusus bagi mereka yang tidak mampu dicerna oleh para alim ulama. Begitu pula para ulama mempunyai suatu ilmu yang khusus bagi mereka yang tidak mampu dicerna oleh orang-orang awam biasa. Ya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap kitab terkandung rahasia. Adapun rahasia Allah dalam Al-Quran adalah permulaan surah-surahnya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak memiliki keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih, maknanya kitab ini tidak memiliki keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah kitab yang dibacakan kepadamu oleh Rasulku Muhammad tidak dilakukan lagi bahwa ia diturunkan dari sisiku Allah. Oleh karena itu, jika kamu beriman kepadanya, niscaya aku beri kamu petunjuk. Sedangkan jika kamu tidak beriman kepada kitabku ini, niscaya aku akan mengazabmu. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yakni sebagai rahmat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yaitu mereka yang percaya kepada hal-hal gaib seperti adanya surga, adanya neraka, adanya sirat, adanya mizan, adanya neraca amal, hari berbangkit,
adanya hisab dan sebagainya dari perkara-perkara akhirat. Terdapat pula pendapat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-ghaib yaitu kalbu atau hati. Maknanya mereka beriman dengan segenap hati mereka. Tidak seperti orang-orang yang hanya berkata namun tidak sesuai dengan hati mereka. Wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat, yakni mereka menyempurnakan salat 5 waktunya lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya serta tata caranya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, yaitu mereka gemar menyedekahkan sebagian dari harta yang telah kami anugerahkan kepada mereka demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat lainnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan mereka yang beriman, bima kepada Al-Quran yang diturunkan ilaika kepadamu Muhammad, wa ma unzila, dan kitab-kitab yang telah diturunkan min qablika, sebelum engkau, wabil akhirati, dan terhadap adanya akhirat hum yuqinun, mereka yakin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu kepada nabi-nabi yang lain seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab-kitab samawi lainnya yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yaitu mereka yang percaya kepada apa yang terjadi di alam akhirat seperti hari berbangkit sesudah mati, hisab dan nikmat surga seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Salam dan para sahabatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itulah ala, atas hudan, yang mendapat petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhannya, wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Ulaika maksudnya adalah mereka itulah, yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti di atas. Ala hudan, yang tak mendapat petunjuk, yakni sebagai kemuliaan yang diturunkan. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang memperoleh keselamatan dari murka dan azab Allah. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah belajar membaca Al-Quran dengan arti perkata, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 beserta maknanya yang bersumber dari tafsir Al-Munir Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Banten. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.